Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Malah terima kasih untuk kesempatannya yang sama-sama kita diberikan kesehatan pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, Ibu Mala, percakapan kita bagaimana kita mengembangkan kompetensi kita masing-masing. Untuk sebelum nanti kita ke kelas, Ibu Mala, tujuan pembelajaran apa yang Ibu Mala siapkan untuk di kelas nanti? Tujuan pembelajaran saya yang akan saya kembangkan di kelas nanti yaitu peserta didik mampu dan menganalisis peranan penting materi-materi genetik. Hanya satu hari ini. Hanya satu tujuan pembelajaran. Baik, Ibu Mala. Dengan tujuan Ibu Mala yang Ibu Mala sampaikan, kompetensi apa yang akan Ibu Mala kembangkan pada kesempatan ini? Ya, kompetensi yang saya akan kembangkan di kelas nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran saya yaitu di bagian kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan inti. Baik, berarti kegiatan inti itu kompetensi apa yang spesifik yang Ibu Mala akan kembangkan dan itu bisa dijadikan sebagai bahan pengamatan yang akan saya lakukan nanti di kelas. Iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan di kegiatan inti itu tentang mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Berarti kompetensi misalnya bagaimana penguasaan kelas begitu, iya, atau seperti apa? Tentang penguasaan kelas, pengelolaan kelas ya, pengelolaan kelas, kemudian tentang penilaian juga, terus ada juga tentang KSE yang akan saya lakukan pada saat proses pembelajaran ini. Baik, berarti pada intinya kompetensi yang Ibu Mala akan kembangkan terkait dengan bagaimana mengelola kelas, kemudian bagaimana melakukan penilaian ketika pembelajaran di kelas, dan bagaimana menerapkan KSE di kelas. Baik, luar biasa Ibu Mala. Dengan kompetensi yang Ibu Mala akan kembangkan ini, strategi-strategi apa yang Ibu Mala siapkan? Yang pertama tentunya harus metode pembelajaran harus saya siapkan. Dalam hal ini saya pakai karena proses pembelajarannya pusat pada murid, maka saya menggunakan metode diskusi kelompok. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan yaitu berupa game turnamen ya, supaya bagaimana siswa itu bisa aktif dalam proses pembelajaran yang akan saya kembangkan. Ya, luar biasa. Kira-kira Ibu Mala, harapan Ibu Mala ke depan ketika melakukan pembelajaran ini seperti apa? Harapan saya tentunya ingin tujuan pembelajaran saya itu bisa tercapai dan juga anak-anak bisa memahami tujuan yang akan saya ajarkan pada hari ini. Ya, luar biasa. Semoga Ibu Mala strategi kemudian harapan yang Ibu Mala ingin dicapai bisa berjalan dengan baik dengan persiapan yang memang harus lebih maksimal begitu. Baik Ibu Mala, nanti kita ketemu di pertemuan di kelas dan kita melakukan observasi. Jadi semangat dan berusaha, semoga bisa sukses dan mencapai tujuan yang sesuai dengan yang kita harapkan. Baik Ibu Mala, terima kasih atas kesempatan yang pada hari ini. Semoga di pertemuan observasi nanti bisa terlaksana dengan baik. Baik Ibu Mala, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Mbak Fitri. Apa yang kamu dapat dari hasil bacaan tersebut? Ya. Materi generatif. Bukan materi Generatif. generatif. Oke, ada lagi. Struktur DNA dan RNA. Struktur DNA dan RNA. Ada lagi. Ada lagi yang sudah membaca tadi malam? Masih ada? Ada? Baik, ya. Jadi ada teman kita 2 orang yang sudah membaca materi yang ibu sudah. Setelah ini semua kelompok berdiri di depan di masing-masing standnya. Setelah itu kita tukaran. Kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, dan kelompok 3 ke kelompok 4. Kita tukaran. Di situ baru ada instruksi lagi. Jadi ada 5 pertanyaan ya. Ada 5 pertanyaan di dalam amplop. Jawabannya juga sudah ada. Tinggal kalian tentukan. Iya, ini kelompok yang bagus ya. Ayo, silakan kelompok yang lain. Iya, kelompok yang bagus sudah. Kalau sudah cocok 1 silakan. Dan tunggu semua. Kalau cocok 1 jangan bisa majukan hal. Kelompok 2. Ayo, anak kelompok 3, kelompok 1. Oh, iya, kelompok 4 sudah selesai. Kita berikan amplop dulu. Mau ke charger tadi. Tanda tangan dulu ke atas sudah. Mau ke charger tadi absen. Tarik kayak gorden tidak asap masuk. Tarik kayak gorden. Sana, ada kaca sana. Yang ada kaca tuh. Nah. Ada kaca. Mana kelompok 3? Tinggal satu kelompok lagi belum selesai. Nah, kalau sudah selesai semua, kita tukaran. Kelompok 1 mau pilih di kelompok mana, teman? Mau kelompok koreksi di kelompok mana?
kelompok 3 dan 4, kelompok 3 mau koreksi kelompok 4 atau begini saja. Kelompok 2 mau koreksi kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 2 mau koreksi kelompok 4. Berarti kelompok 4 koreksi di kelompok 3. Kelompok 3 koreksi di kelompok 1. Oke, silakan kelompok 3. Kalian koreksi ya, menurut kalian nih misalnya ya. Kelompok 1 koreksi kelompok 2. Jadi menurut kelompok 1 bahwa kelompok 2 itu bawa buku dan catatan. Bahwa di kelompok 2 itu ternyata ada jawaban yang kurang pas itu menurut kalian ya. Itu cara koreksinya ya. Ya, setelah itu semuanya berdiri di masing-masing kelompok masing-masing. Ya, silakan kelompok 3. Oke, nah sekarang masing-masing kelompok silakan berdiri di stand masing-masing. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, 3, 4, 4. Ayo silakan. Sudah. Lepas dengan apa keadaan terang buku. Ya, sekarang yang bertugas sebagai pembicara menyampaikan hasil koreksi. Sudah. Nah, jadi perhatian baik-baik. Sebentar yang bertugas sebagai juru bicara menyampaikan hasil koreksi. Sudah? Selesai koreksi? Sudah? Sudah? Iya. Siapa yang sudah selesai koreksi? Kelompok mana? Kelompok 4. Kelompok 4 sudah ya? Ya, silakan kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 untuk menyampaikan kelompok 2 ya, menyampaikan hasil koreksi dari kelompok 4. Hasil koreksi dari kelompok 4.
Buku dalam sini. 2 hari nih suaranya. Apa? Buku dalam sini. Dan dapat di luar. Antara soal yang mana dengan jawaban yang mana. Nomor 5 dan nomor 3. Oke, terima kasih. Ya, silakan kelompok 2 memberikan hasil koreksi di kelompok 4. Silakan kedua atau tangannya. Ya, silakan. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi di pertemuan kita pasca observasi Bu Mala. Bagaimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu Mala. Baik Bu Mala, pada kesempatan ini kita sudah selesai melakukan observasi di kelas. Bagaimana perasaannya kira-kira Ibu Mala? Kalau tentang perasaan yang ditanyakan, ya antara deg-degan walaupun kita sudah lama menjadi guru ya, tapi di saat ada observasi seperti itu ya tentunya ada deg-degan seperti itu. Ya, berarti itu biasa Ibu Mala ketika kita sudah melakukan supervisi atau observasi, pasti perasaan yang sama juga dirasakan oleh semua guru. Ada menurut Ibu Mala, setelah Ibu Mala melakukan kegiatan di kelas, menurut Ibu Mala apakah sudah sesuai dengan rencana yang Ibu Mala lakukan, rencanakan ketika kemarin di pra-observasi? Iya. Kalau menurut refleksi diri saya tadi pada saat proses pembelajaran di kelas yang saya lakukan tadi, mungkin ya menurut saya mungkin di pengelolaan kelas kali ya, pengelolaan kelas yang memang belum maksimal, karena saya sendiri juga tadi ada sedikit kewalahan di antara siswa-siswa yang karena kelompok-kelompok itu ya, ada yang kerja aktif, terus ada lagi yang bermain dan lain sebagainya. Jadi itu menurut saya ya, mungkin tadi ada kesalahan sedikit di situ tentang pengelolaan kelas. Kemudian ada juga tadi mungkin ya di akhir dari pembelajaran tadi saya belum sempat untuk melakukan penilaian di tiap-tiap kelompok, mungkin seperti itu. Ya, baik Ibu Mala, hasil yang Ibu Mala sampaikan luar biasa Ibu Mala, ketika kita sendiri bisa mengetahui kekurangan kita, tapi itu kekurangan Ibu Mala itu hanya berdasarkan firasat, tapi bolehkah saya menyampaikan apa yang sudah saya amati? Boleh, silahkan ya, karena kita apa tidak ya, tahu ya. Karena kalau bukan orang lain yang memberikan solusi atau memberikan kayak tanggapan, berarti kita tidak tahu letak kesalahan kita di mana. Jadi silahkan sesuai dengan hasil pengamatan. Baik Ibu Mala, berdasarkan saya ikuti dari awal tadi ketika kita observasi, ada beberapa hal yang perlu saya berikan
bukan catatan sih, tapi kita menyatukan persepsi begitu Ibu Mala. Baik, yang pertama sudah sesuai dengan yang Ibu Mala sampaikan bahwa pengelolaan kelas itu sangat penting Ibu Mala ketika Ibu Mala melakukan tadi kegiatan di kelas. Betul Ibu Mala, kita harus penguasaan kelas. Tadi sempat di kelas Ibu melakukan diskusi kelompok, tetapi belum keseluruhan ketika harus ada ada kelompok yang aktif, yang tidak, yang di situ yang harus kita dekati. Kemudian ada penilaian kelompok Ibu Mala. Jadi harus tercover ketika kita di kelas, di mana ada penilaian kelompok, di situ harus dibubuhi rubriknya, sehingga ketika selesai kita presentasi harus ada penilaian. Jadi siswa juga tahu, oh kita dapat nilainya sekian dari berdasarkan pekerjaan kelompok itu. Itu yang menurut saya Ibu Mala, yang kita satukan persepsi seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, karena penilaian kelompok yang tidak tidak terlihat, tidak nampak di saat pembelajaran, kira-kira Ibu Mala ke depannya tindak lanjutnya ke depan seperti apa ini ketika kita mendapatkan respon seperti itu. Ya, baik. Untuk harapan saya ke depannya bisa memperbaiki atau meningkatkan lagi untuk masalah yang tadi tentang pengelolaan kelas, kemudian penilaiannya. Sebenarnya sih rubrik penilaiannya ada ya, saya sudah siapkan, cuma mungkin tadi kelupaan ya, jadi tidak nampak pada saat proses pembelajaran. Jadi kedepannya harapan saya saya akan melengkapi kekurangan yang sudah saya lakukan tadi. Semoga tujuan pembelajaran saya itu bisa tercapai dengan semestinya. Terima kasih Ibu Mala. Jadi rencana selanjutnya adalah kita mempersiapkan segalanya dengan matang ya, seperti itu Ibu Mala, supaya seluruh tujuan yang kita rencanakan bisa tercapai sesuai dengan harapan kita maupun tersampaikan kepada murid secara sempurna. Baik Ibu Mala, terima kasih pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan hasil yang positif, sehingga kita sama-sama saling refleksi dan saling